Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kebiasaan buruk yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Kanal musyrikun ya'buduna hajaran. Orang-orang musyrikin mereka suka menyembah batu. Fa idza ra'au ahsana minhu taraka ilahan awwal. Apabila dia melihat ada batu yang lebih bagus dibandingkan batu yang pertama, maka dia tinggalkan batu yang pertama dan dia menyembah batu jenis yang kedua. Terkadang ada yang menyembah patung jenis A dengan tipe tertentu, dengan gambar tertentu. Ketika dia melihat ada patung lain yang lebih bagus menurut mereka, maka mereka tinggalkan patung yang pertama dan dia menyembah patung yang kedua. Demikianlah yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Berkaitan dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu 'alaihim wakila?" Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kenapa disebut telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena apa yang dia sembah mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia senang A, dia sembah A, dia melihat yang B lebih bagus, dia kemudian pindah nyembah B, dan demikian seterusnya. Demikianlah manusia yang ibadahnya mengikuti apa yang menjadi seleranya. Zaman bahkan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa zat yang menciptakan kita, dialah zat yang berhak untuk kita sembah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, innahu ahad, sesungguhnya dia adalah zat yang maha esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. La ilaha illa huwa al-wahidul qahhar. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali dia, zat yang maha tunggal, al-qahhar, dan maha perkasa. Dan sejatinya hamba yang beriman, dia bisa disebut sebagai manusia yang merdeka apabila dia hanya menghamba kepada yang berhak untuk dia sembah, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemerdekaan yang sejati bagi orang mukmin adalah tatkala dia hanya menyembah Allah dalam hidupnya. Manusia yang menyembah, dia pasti akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa melakukan yang disukai oleh yang disembah. Jika dia nyembah setan, maka dia akan melayani itu setan agar dia mendapatkan kasih sayangnya setan. Ketika dia menyembah sosok tertentu, maka dia akan berusaha untuk melayani sosok itu agar dia mendapatkan kasih sayang dari apa yang dia sembah. Semuanya berjuang untuk demikian. Karena itulah jamaah kita bisa lihat
Semua orang yang punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan-Tuhan mereka. Pada waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau menghancurkan Tuhan-Tuhan kaumnya, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Mereka mengatakan, harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar Nabi Ibrahim, wansuru alihatakum, dan kita tolong Tuhan kita. Sehingga mereka menyebut bahwa tindakan mereka untuk membela berhalanya sebagai tindakan untuk menolong Tuhan-Tuhannya. Demikianlah kodrat manusia, ketika dia sudah menghamba kepada sesuatu, maka dia akan berusaha untuk berjuang dalam rangka memberikan yang terbaik kepada yang dia sembah. Apa yang terjadi ketika yang disembah itu jumlahnya banyak? Maka dia akan sangat kelelahan, karena dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi semuanya. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan A, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan B, bagi Tuhan C, dan demikian seterusnya. Bahkan bisa jadi ketika Tuhan A memberikan larangan tertentu, di sini ada pantangan. Contoh, ada orang yang mengagungkan kuburan A dan sekaligus mengagungkan kuburan B. Aturan di kuburan A, kalau di sini nggak boleh pakai sandal. Aturan di kuburan B harus pakai sepatu. Orang akan melayani semua protap-protap dan aturan itu, karena dia tahu hanya dengan itu cara yang terbaik untuk memberikan layanan bagi Tuhannya. Dan demikianlah ketika manusia itu menghamba, maka dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada apa yang dia sembah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan semacam ini dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Allah membuat permisalan tentang seorang budak yang dimiliki lebih dari satu orang. Mutasyakisun, sementara budak ini diperebutkan oleh lebih dari satu orang dan mereka saling berusaha untuk meminta layanan sang budak. Wa rajulan salaman lirajulin, dan ada orang yang hanya dimiliki oleh satu orang. Hal yastawiyani mathala, apakah perumpamaan ini sama? Tentu saja tidak sama. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan betapa jelasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan perbandingan antara mukmin, perbandingan antara mukmin dengan orang musyrik. Orang mukmin yang hanya menyembah kepada satu Tuhan dan orang musyrik yang dia menyembah lebih dari satu Tuhan, maka cara mereka ketika melakukan ibadah sangat berbeda. Tidak ada manusia yang lebih capek dan lelah serta penuh dengan rasa takut kecuali orang musyrik. Makanya jamaah, seorang budak ini ketika dimiliki oleh dua orang dan mereka rebutan untuk mendapatkan layanan, sang budak akan kerepotan. Kepada siapa saya harus melayani? Kalau saya melayani Tuan A, nanti dimarahi oleh Tuan B. Ketika aku melayani Tuan B, aku dimarahi oleh Tuan A. Maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya, karena dia selalu dihantui dengan apa yang disebut oleh rasa kualat. Kalau saya seperti ini saya kualat, kalau saya seperti itu saya kualat. Karena itu kita bisa lihat, tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Dikit-dikit kualat, di sini nggak boleh seperti ini, di sini tidak boleh seperti ini, kalau pas waktunya ini nggak boleh kayak gini, karena ditakuti dengan rasa kualat dan kualat. Maka jamaah, orang musyrik selalu ketakutan karena mereka dihantui dengan apa yang mereka yakini itu bisa membawa kepada kesialan. Karena aturan yang mereka miliki dipengaruhi oleh ideologi yang tidak pernah disebutkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulan salaman lirajul, berbeda dengan orang yang hanya dimiliki oleh satu orang. Seorang budak ketika dimiliki oleh satu orang, dia hanya akan melayani satu orang tadi, sehingga dia bisa fokus untuk menghamba, untuk melayani apa yang menjadi kewajibannya, karena dia hanya fokus pada satu perintah. Demikianlah orang yang beriman, pada saat dia hanya fokus kepada perintah Allah Ta'ala dan tidak ada perintah Allah yang saling bertentangan, maka hidupnya akan terasa lebih tenang. Karena itulah jamaah, orang-orang mukmin ketika dia melaksanakan tugas dia sebagai hamba Allah, hidupnya akan penuh dengan ketenangan,
karena perintah Allah itu jelas dan tidak ada yang saling bertentangan. Berbeda dengan mereka yang menyembah pada klenik dan aneka bentuk kesyirikan, maka mereka akan selalu dihantui dengan kebingungan karena antara satu budaya dengan budaya yang lain terkadang saling bertabrakan. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita sebagai hati yang beriman, sehingga kita tahu di mana kita harus menghamba dan kepada siapa kita harus menyembah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Bagaimana tanggapan kita berkaitan dengan orang yang sama sekali tidak mau mengakui keberadaan Tuhan? Bukankah orang ini punya kebebasan 100%? Sehingga dia tidak harus menyembah kepada Tuhan A, tidak harus menyembah kepada Tuhan B. Dia punya kebebasan 100% untuk menyembah siapapun, atau bahkan tidak menyembah siapapun. Jawabannya, dalam kehidupan ini manusia pasti akan melayani. Kalau dia tidak taat kepada Allah, maka dia akan taat kepada hawa nafsunya. Ketika dia tidak mau taat kepada Sang Pencipta, maka di saat yang sama dia hakikatnya sedang melayani hawa nafsunya. Oleh karena itu, orang yang ateis atau yang sama sekali tidak mau beribadah kepada Allah, atau manusia hedonis yang hidupnya hanya melayani apa yang nikmat bagi hawa nafsunya, hakikatnya bukanlah dia orang yang merdeka sejatinya, tapi orang ini sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia enggak tahu kepada siapa sejatinya dia harus menghamba dan harus dia taati. Maka bagi dia hidupnya hanya melayani hawa nafsunya. Dan jamaah, ketika hidupnya hanya melayani hawa nafsunya, hakikatnya itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan bagi mereka yang lupa kepada Allah. Apa hukumannya? Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Allah taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, manusia yang lupa kepada Allah, dia enggak peduli dengan aturan Allah, enggak peduli dengan bentuk ibadah kepada Allah, maka Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Artinya Allah jadikan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya, sehingga dia terlupakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Maka orang yang lupa kepada dirinya sendiri dibiarkan oleh Allah untuk tenggelam melakukan aneka tindakan maksiat, perbuatan yang menurut dia menyenangkan hawa nafsunya, padahal sejatinya itu berbahaya bagi dirinya. Karena hamba ketika tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan tahu apa yang bermanfaat baginya. Ibarat seorang anak kecil yang dia nggak ngerti tentang bagaimana kehidupan. Kalau dibiarkan oleh orang tuanya tanpa bimbingan, mungkin mereka hanya akan menghabiskan waktunya main-main tanpa ujung, hanya ngegame, bermain. Tapi ketika dia diberi bimbingan oleh orang tuanya, dididik, kamu nanti akan menjalani kehidupan sebagai orang yang dewasa, maka dia diajari bagaimana cara hidup yang benar, diajari aneka ilmu-ilmu yang dibutuhkan bagi kehidupannya. Di saat itulah orang tua yang membimbing anaknya, hakikatnya dia sedang memberikan anugerah kepada anaknya. Maka hal yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bimbingan kepada kita, bisa jadi
disebabkan karena kita lupa kepada Allah, sehingga Allah hukum kita dengan cara kita lupa kepada apa yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi hambanya yang sejati, yang berusaha untuk memperjuangkan apapun yang bentuknya adalah yang terbaik untuk Allah. Dan itulah bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ad-dinun nasihat, hakikat dari agama ini isinya hanyalah nasihat. Liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah lillah, nasihat untuk Allah. Dan yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah memberikan yang terbaik untuk Allah yang telah menciptakan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin wa bitanatas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.